Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab dan menjelaskan jawaban dari kuis Himas Katun yang sebelumnya. Kuis kemarin soalnya berupa: tentukan solusi umum dari persamaan 56x ditambah 72y sama dengan 40. Sama seperti yang sebelumnya, langkah yang pertama yaitu kita menentukan apakah FPB dari 56 dan 72 habis membagi 40. Kita tentukan dengan menggunakan algoritma Euclid FPB dari 56 dan 72. 72 sama dengan 56 dikali 1 ditambah 16. Kenapa? Karena 72 apabila dibagi 56 dia akan mendapatkan hasil 1 dan memiliki sisa 16, sehingga dituliskan 72 sama dengan 56 dikali 1 ditambah 16. Kemudian kita majukan, pindah ruaskan ke sebelah kiri 56 dan 16-nya maju, sehingga kita peroleh 56 jika dibagi 16 dia akan mendapat hasil 3 dan sisanya adalah 8. Kemudian 16 apabila dibagi 8 dia akan mendapatkan hasilnya 2 dan sisanya 0. Sehingga berdasarkan algoritma Euclid, sisa tak 0 terakhirnya adalah 8, sehingga FPB dari 56 dan 72 adalah 8. Selanjutnya, karena 8 habis membagi 40, maka persamaan 56x ditambah 72y memiliki solusi bulat. Kita perhatikan bahwa 8 sama dengan 56 dikurang 3 dikali 16. Ini kita peroleh dari yang sebelumnya, dimana ini tinggal kita pindah ruaskan saja 16 dikali 3-nya ke sebelah ruas sini, ke ruas kiri, sehingga kita peroleh 8 sama dengan 56 dikurang dengan 16 dikali 3. Atau bentuknya yang lain adalah 8 sama dengan 56 dikurang 3 dikali 16. Kita peroleh juga 16 itu sama dengan 72 dikurang 56. Dengan menggunakan algoritma Euclid, maka 8 sama dengan 56 dikurang 3 dikali 16. Sebelumnya diketahui bahwa nilai dari 16 adalah sama dengan 72 dikurang 56. Kita substitusikan. Kemudian kita operasikan sehingga diperoleh 8 sama dengan 56 dikurang 3 dikali 72 ditambah 3 dikali 56. Kita kumpulkan yang sekelompok, di mana 56 sekelompok dengan 3 dikali 56, sehingga kita peroleh 8 sama dengan 4 dikali 56 dikurang 3 dikali 72. Baik ruas kiri maupun ruas kanan kita kalikan dengan 5. Kenapa kita kalikan dengan 5? Karena kita ingin mendapatkan hasil di ruas kiri adalah 40, sehingga 8 harus dikali dengan berapa agar hasilnya 40 adalah dikali dengan 5. Sehingga 8 dikali 5 sama dengan 40, 4 dikali 5 sama dengan 20, dan 3 dikali 5 adalah minus 15, sehingga kita peroleh 40 sama dengan 20 dikali 56 dikurang 15 dikali 72. Apabila ingin kita tuliskan dalam bentuk 56x dikurang 72y sama dengan 40, maka menjadi bentuk seperti ini, yaitu 56 dikali 20 ditambah 72 dikali dengan minus 15 sama dengan 40. Jadi, salah satu solusi bulat dari persamaan 56x dikurang 72 adalah 40. 56x dikurang 72 sama dengan 40 adalah x bernilai 20 dan y-nya bernilai minus 15. Karena kita ketahui bahwa x0 dan y0-nya bernilai 20 dan minus 15, maka tinggal kita substitusikan ke persamaan ini. Solusi umum dari persamaan tersebut adalah kita ketahui x0-nya adalah 20, b-nya adalah 72, dan FPB dari a dan b adalah 8, sehingga x sama dengan 20 ditambah 9t. Y sama dengan, kita ketahui y0-nya tadi bernilai minus 18, a-nya bernilai 56, dan FPB dari a dan b adalah 8. Maka y sama dengan minus 15 dikurang 7t. Jadi
kita peroleh bahwa solusi umum dari persamaan 56X ditambah 72Y sama dengan 40 adalah X sama dengan 20 ditambah 9T dan Y sama dengan minus 15 dikurang 7T untuk sembarang bilangan bulat T. Sekian jawaban kuis yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ika. Halo semuanya, kembali lagi di Himaskatun, Himaska Tutor Online bersama saya Kurnia Ramadhani dari Prodi Statistika Angkatan 2020. Pada hari ini, saya akan membahas salah satu materi yang akan dipelajari pada mata kuliah analisa regresi yang ada di semester 2 Prodi Statistika. Untuk itu, kita langsung aja ya ke pembahasannya. Halo semuanya, semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan persamaan regresi linear sederhana menggunakan metode kovarian. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, terlebih dahulu kita mengulas kembali apa itu analisa regresi. Jadi analisa atau analisis regresi ini terdiri dari dua kata, yaitu analisa dan juga regresi. Analisa atau analisis merupakan suatu proses mengamati, menguraikan serta memecah suatu masalah, sementara regresi merupakan suatu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat atau hubungan antar variabel. Jadi, analisa regresi merupakan suatu metode di dalam statistika yang digunakan untuk menentukan hubungan sebab dan akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Analisa regresi ini terbagi menjadi dua, yakni analisa regresi linear dan juga ada analisa regresi non-linear. Nah, analisa regresi linear ini terbagi lagi menjadi regresi linear sederhana dan juga ada regresi linear berganda. Pada hari ini kita akan membahas mengenai regresi linear sederhana. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan atau menyelesaikan persamaan regresi linear sederhana. Sebelumnya sudah pernah dibahas pada Himaskatun sebelumnya, teman-teman bisa scroll YouTube Himaska, mengenai bagaimana cara menyelesaikan persamaan regresi linear sederhana menggunakan metode kuadrat terkecil atau MKT. Pada hari ini kita akan menggunakan metode yang berbeda, yakni metode kovarian. Teman-teman bisa lihat di slide ada perbedaan rumus yang digunakan pada dua metode tersebut. Pada metode kovarian, tidak hanya bisa mencari alfa dan beta atau A dan B-nya saja, tetapi juga ada persamaan metode kovariannya, yang dapat menentukan persamaan regresi linear sederhana. Kita lanjut saja ya ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal. Suatu penelitian ingin mengetahui banyaknya hasil panen berdasarkan banyaknya pemakaian pupuk. Untuk ini dilakukan pengumpulan data berdasarkan sampel berikut. Nah, dari data tersebut, tentukanlah persamaan regresinya serta teman-teman beri kesimpulan. Ada data pemakaian pupuk X dalam kilogram dan juga hasil panen Y dalam kuintal. Teman-teman bisa lihat datanya di layar ya. Kita lanjut bagaimana cara penghitungannya. Menggunakan metode kovarian, hal yang penting yang harus kita cari yaitu XI kuadrat, YI, dan juga XI-YI. Dari data yang diberikan tadi didapati jumlah X-nya yakni 500 dan juga jumlah Y-nya yakni 145 dengan rata-rata X yakni 100 dan juga rata-rata Y 29. Nah, kemudian kita cari nih X-nya. Untuk menghitung nilai XI pada metode kovarian, itu caranya kita mengurangi nilai data dengan nilai rata-ratanya. Kita ambil contoh ya. Yang pertama, pemakaian pupuk yakni sebanyak 60 kg. Kita dapati rata-rata X tadi adalah 100. Jadi, untuk mendapatkan XI-nya yakni dengan cara mengurangi 60 dengan 100, maka didapatlah minus 40. Begitu juga data seterusnya ya. Kemudian kita kuadratkan XI yang sudah kita dapati tadi. Min 40 dikuadrat, min 20 dikuadrat, dan seterusnya. Setelah itu, kita cari nilai Y-nya. Data Y yang pertama yakni 24. Kita dapati rata-rata dari Y tadi adalah 29. Jadi kurangi 24 dengan 29. Dapatlah hasilnya minus 5. Dan begitu seterusnya. Kemudian terakhir kita cari XI-YI, yakni XI dikalikan dengan YI. Kita ambil contoh yang pertama yakni XI-nya minus 40 dan YI-nya minus 5. Dikalikan dapat hasil 200. Begitu seterusnya. Setelah perhitungan selesai, bisa teman-teman masukkan langsung ke rumus. Nah, untuk diingat lagi, pada penggunaan metode kovarian, teman-teman harus mencari nilai beta atau B-nya terlebih dahulu ya.
Oke, rumus dari beta yakni sigma XIYI dibagi dengan sigma XI kuadrat. Tinggal masukkan saja nilai yang sudah kita hitung tadi ya, yakni sigma XIYI-nya yaitu 480 dan juga sigma XI kuadratnya 4000. Didapatlah hasil betanya yakni 0,12. Selanjutnya kita mencari nilai alfa atau nilai A-nya. Berdasarkan hasil perhitungan yang sudah kita dapati di atas, kita masukkan saja ke rumus ya, yakni alfa sama dengan Y bar dikurangi beta topi dikali X bar. Setelah dioperasikan, didapatlah nilai alfanya yakni 17. Nah, jika teman-teman tidak ingin mencari alfa dan betanya secara terpisah, teman-teman bisa menggunakan persamaan metode kovarian, yakni dengan YI topi sama dengan beta dikali XI topi. Teman-teman masukkan saja nilai yang sudah diketahui tadi, kemudian didapatlah persamaan regresinya, yakni YI sama dengan 17 ditambah 0,12 XI. Bagaimana? Mudah bukan? Seperti biasanya, Himaskatun menyediakan kuis di akhir video. Kali ini kuisnya seperti ini. Didapati data umur mobil X dalam tahun dan harga mobil Y dalam juta rupiah. Teman-teman harus menentukan persamaan regresinya dan berilah kesimpulan dari persamaan regresi tersebut. Datanya ada 10, teman-teman bisa lihat di layar ya. Sepertinya sampai di sini dulu ya video Himaskatun kali ini. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel YouTube Himaska, dan share ke teman-teman yang lainnya. Tentunya jangan lupa komen jawaban kuis tadi di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video Himaskatun berikutnya ya. Dah!